Suatu ketika saat berhubungan badan dengan kondisi lampu dimatikan, teman saya mendapati wajah Rika seketika secara perlahan berubah menjadi tua, seperti nenek-nenek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mistis, kembali lagi bersama saya Nyai Sabrina. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini Nyai mau berbagi tentang cerita atau treat horor yang beberapa tahun ini memang lagi tren banget, terutama di Twitter, dan ini tuh banyak banget peminatnya. Nah, Nyai mau berbagi tentang treat horor yang di-share oleh akun @zeropoint. Ini katanya sih kisah nyata yang dialami oleh temannya Zeropoint. Jadi persiapkan diri kalian, duduk yang manis, duduk yang santai, jangan lupa pakai headset, dan kita dengarkan bareng-bareng gimana kisahnya. Kita baca bareng-bareng. Tadi malam temanku telepon menceritakan hal yang baru saja menimpa dia dan istrinya yang sedang hamil. Saya memutuskan untuk mengangkat ini di treat, barangkali teman-teman di sini bisa membantu si dia yang terus menghantui untuk suatu tujuan. Kejadian ini dimulai kurang lebih sejak 7 bulan lalu, saat teman saya ini baru menikah dengan wanita yang sebut saja namanya Rika. Setelah perkenalan singkat, mereka memutuskan menikah dan tinggal di sebuah apartemen di daerah Bandung. Jadi nih kejadiannya di Bandung ya. Suatu ketika saat berhubungan badan dengan kondisi lampu dimatikan, teman saya mendapati wajah Rika seketika secara perlahan berubah menjadi tua, seperti nenek-nenek. Kemudian menjadi menghitam dan menyeramkan. Belum apa-apa udah berubah ya. Teman saya kaget, dia mengerjapkan matanya lalu wajah istrinya kembali lagi seperti biasa. Dia mencoba berpikiran positif, menganggap itu hanya halusinasi saja. Tetapi sejak saat itu kejadian demi kejadian aneh menimpa mereka. Suasana apartemen mereka menjadi mencekam dan sering mendapatkan gangguan. Setiap malam terdengar suara wanita tertawa dan menangis di balkon. Sampai suatu malam, sekitar pukul 3 pagi, teman saya sedang bekerja di meja yang terletak di dekat balkon. Pintu balkon yang sudah terkunci itu tiba-tiba kenopnya naik turun, seperti sedang ada yang berusaha membuka. Sontak dia kaget, matanya terus menatap lurus ke arah balkon tanpa berani mendekat. Kenop pintu itu berhenti naik turun. Kali ini turun secara perlahan, kemudian balkon tersebut terbuka. Dia berjalan pelan mendekat, tapi di balkon tidak ada siapapun. Bulu kuduknya merinding seketika. Dia buru-buru balik ke kamar, kemudian menelponku. Pagi-pagi buta aku ditelepon. Untung masih belum tidur. Dia cerita tergesa-gesa seperti dirinya sedang dalam situasi yang benar-benar terancam. Aku coba menenangkannya dan bilang besok selepas kerja akan berkunjung ke apartemennya. Pada maghrib, sekitar pukul 7, dia menjemputku di parkiran basement. Lalu kita menaiki lift ke lantai apartnya. Lift yang dinaiki membuka 2 kali, lalu saat turun juga menutup 2 kali. Temanku sontak ketakutan, merinding katanya. Baru juga duduk di sofa, dia sudah tak henti menceritakan kejadian demi kejadian aneh yang menimpanya hampir setiap malam. Gangguan-gangguan yang bahkan semakin hari kian frontal.
Aku bukan orang bisa atau indigo. Aku hanya bisa merasakan keberadaan mereka dan sesekali melihat mereka. Aku juga tidak tahu kenapa, tapi teman-temanku setiap mengalami kejadian mistis selalu mencari aku. Padahal aku tidak juga bisa memberikan solusi. Malam itu, aku tidak melihat apapun di dalam unit apartemennya. Tapi aku melihat sosok wanita tinggi besar dengan bola mata merah, rambut menjuntai ke lantai, dan kuku-kuku panjang. Dan mulut yang sobek berdiri mentok di lorong apartemen. Sosok itu menatap kami dari jauh. Kamu berdoa, coba ngaji, istrimu lagi hamil, jadi wangi, banyak yang ngedeket, ucapku pada temanku. Tapi saat pulang aku berjalan di lorong dan bertemu sosok itu lagi. Dalam hati aku membatin mengucap, kamu jangan ganggu temanku, awas. Aku masuk lift itu membuka 2 kali. Asli aku merinding dan juga aku jadi keringetan. Sosok itu berdiri di depan lift dan pintu lift tidak mau menutup meski aku sudah pencet tombolnya. Aku tidak berani menatap, auranya kuat, aku takut nggak kontrol. Mataku hanya menatap ke bawah sambil terus memencet tombol lift. Lift tertutup, aku lega, tapi kemudian sosok itu terdengar membisik kuat sekali di telingaku. Dia milikku. Aku kaget setengah mati, astagfirullahaladzim. 2 hari berselang, temanku telepon lagi. Dia menceritakan kalau istrinya sudah jujur kalau dulu pernah pergi ke dukun karena merasa diganggu atau dikerjai oleh temannya sendiri. Kemudian dukun itu menyuruhnya melakukan ijab ritual dan dibekali ajimat seperti di gambar ini. Bisa dilihat gambarnya ya, ini kayak dibungkus kain putih gitu. Nggak tahu isinya. Dia berarti istrinya melakukan perjanjiannya sama dukun. Orang yang mengenalkan kali ya, mengatakan kalau dukun itu nggak benar. Rika memutuskan hubungan sepihak dengan dukun itu, tapi belum tahu gimana cara melepas ajimat hasil ritual yang pernah dia lakuin. Orang pintar yang menolong teman Rika itu juga akhirnya membantu Rika, memberikan air garam untuk dipel di apartemennya. Katanya sosok wanita yang mengganggu di apartemen itu adalah sosok Kunti yang ngikut hasil dari ritual itu. Aku hanya menyarankan untuk terus mengaji tiap malam dan jangan meninggalkan istrinya sendiri kala malam. Aku meminta dia untuk membuang ajimat itu, tapi temanku ketakutan. Akhirnya aku menawarkan bantuan untuk membuangkannya. Saat aku ingin membakar ajimat itu, aku bertemu dengan sosok wanita Kunti itu. Aku coba bicara baik-baik, memintanya untuk tidak mengganggu. Entah karena aku yang tidak bisa komunikasi dengan makhluk itu atau apa, pokoknya makhluk itu hanya tertawa keras seperti melengking. Seolah kayak ketawain saya. Ketawain. Saya coba nggak peduli sampai sosok itu hilang sendiri. Saya nggak tahu apa yang berikutnya terjadi, sampai seminggu kemudian teman saya mengabari kalau dia memutuskan untuk pindah dan membeli rumah di pinggiran Bandung Selatan. Hampir 6-7 bulan kami nggak ada kontak komunikasi karena pandemi juga. Tapi tiba-tiba tadi malam dia menghubungi saya lagi dan kalian tahu, masih berurusan dengan makhluk yang sama, bahkan kali ini makin parah. Dan Rika istrinya sedang hamil besar. Aku merinding nulis ini. Kejadian ini baru 3 hari kemarin terjadi di rumah baru mereka di pinggiran Bandung Selatan. Ini foto jalan depan rumahnya. Selama tinggal di sini, fenomena gangguan serupa seperti suara-suara, barang jatuh, ketukan pintu, dan suara anak ayam di tengah malam masih sering terjadi. Sampai puncaknya 3 hari lalu, kawanku, kita sebut saja namanya Tony, mengalami gangguan yang menguras energi raganya. Rumah tipe 45/70 meter persegi itu mereka tempati hanya berdua plus bersama janin yang berusia 6-7 bulan dalam kandungan Rika. Saat malam hari Tony tertidur, tengah malam dia terbangun karena merasa hawa panas.
Lalu dia mendapati Rika sedang duduk di sudut pojok kamar sambil menyisir. Bukan rapih, rambut yang disisir Rika malah menjadi kusut dan berantakan. "Kamu nggak tidur?" tegur Roni. Rika tak menjawab dan terus menyisir. "Hei, nggak tidur?" tegurnya sekali lagi dengan suara lebih keras. Rika tersenyum. Kemudian perlahan ia tertawa keras melengking. Tony tercengang, dia merasa ada yang tidak beres. Tanpa pikir panjang, Tony memberanikan diri mendekati istrinya yang dia yakini sedang kerasukan makhluk gaib. "Hei, siapa kamu? Keluar dari tubuh istri saya!" sentak Tony. Namun suara Rika semakin tertawa keras. Diajak ngomong malah semakin kencang suaranya. Tony mendekap erat tubuh Rika, khawatir gerakan Rika melukai janinnya. Tony tak henti merapalkan ayat-ayat doa. Namun sosok itu tak bergeming dan terus saja tertawa. Astagfirullahaladzim. Tony terbangun dan tersentak, ternyata dia hanya mimpi. Tony mengatur ritme jantungnya yang berdetak cepat. Rika terbangun. "Kenapa mas?" tanya Rika. Tony bingung menjelaskannya. Tiba-tiba suhu ruangan berubah menjadi panas lagi. Terdengar suara rintihan tangisan wanita dari ruang tamu dan perlahan suara tangis itu berubah menjadi tertawa bengis. Kayak dari nangis terus ketawa. Rika langsung memeluk Tony dari belakang karena ketakutan. Dengan waspada, mata Tony terus menatap ke arah pintu kamar yang terbuka sembari terus merapalkan doa. Sosok itu memanggil nama Rika dengan nada mengayun. "Rika, oh my god." Terdengar suara geseran kaki yang semakin mendekat. "Rika," dia memanggil lagi. Setiap suara panggilan itu membuat tubuh Rika melemas seperti kehilangan kendali diri. "Sayang, kontrol sayang." Tony terus menguatkan istrinya agar mempertahankan fokus dan kendali tubuhnya. "Bangsat, sini berurusan sama Aing, jangan sama istri Aing." Kehilangan akal menghadapi sosok makhluk itu terus saja menerornya. "Rika," sosok itu semakin mendekat. Wajahnya penuh luka, mulutnya robek dan setengah lehernya sobek. Jadi kepala sosok itu miring ke kiri. Tubuhnya penuh lendir sampai ke lantai. Sosok itu semakin dekat, sementara Tony hanya bisa pasrah menghadapinya. Makhluk bengis itu tertawa melengking. Tangan yang berlendir memegang wajah Tony. Kepalanya bergerak kasar menatapi seluruh wajah Tony. Kemudian kuku panjangnya seketika dengan cepat menusuk leher Tony. Tony tersentak terbangun, lagi-lagi dia hanya mimpi. Di kirinya, Rika tidak ada di kasurnya. "Sayang, sayang." Tony memanggil Rika. Tiba-tiba dia terkejut melihat Rika menempel merayap di langit-langit kamar dan meloncat ke bawah menerkam tubuh Tony. "Dia milikku," bentak makhluk bengis itu dengan suara berat. "Sayang, bangun." Samar-samar suara Rika membawa Tony ke kendali sadarnya. Tony terbangun lagi. Dia mengalami mimpi 3 lapis. "Kamu kenapa?" Suara lembut Rika meyakinkan Tony bahwa kali ini dia benar-benar sudah bangun. "Sayang, aku mimpi." Tony menceritakan mimpinya pada istrinya. Rika tak bisa berkata apa-apa. Dia menyesali perbuatannya sekaligus merasa ketakutan. Apalagi saat ini ada janin yang sedang dikandungnya. Malam itu juga, sekitar pukul 2, Tony menelepon aku lagi untuk menceritakan peristiwa yang baru saja dialaminya. "Tolong gue bro, gue perlu cari bantuan," ujar Tony padaku. Aku bingung bagaimana menanggapinya. Aku memintanya untuk tenang. Aku merasa peristiwa ini seperti sebab akibat dari ijab ritual Rika terdahulu. Dan mungkin ada rantai perjanjian yang perlu diputus. Aku mengenai hal tersebut. Tony dan Rika meminta bantuan orang yang paham. Kemudian aku meminta izin padanya untuk membuat akun ini dan menceritakan peristiwa yang dialaminya selama hampir 8 bulan ini. Dengan harapan ada teman-teman indigo atau spiritualis di sini yang bisa membantu temanku. Sampai saat ini, Tony dan Rika masih mencari pertolongan. Barangkali ada teman-teman di sini yang bisa dan berkenan untuk membantu. Tolong mention atau DM saya. Treat kali ini sampai di sini. Terima kasih. Semoga dari sini bisa mendapat pencerahan. Oh, ya ampun. Kasihan banget ya. Ini ternyata
Tony atau temannya Zero Point ini masih cari bantuan. Jadi buat teman-teman Sobat Mistis yang mungkin nonton tayangan ini atau punya kenalan yang mungkin bisa bantu, kalian bisa DM ke Twitternya @zeropoint. Nanti aku tayangin di sini ya tweetnya. Jadi siapa tahu bisa bantu teman-teman yang indigo ataupun yang punya kelebihan yang bisa membantu, tolong dibantu karena kayaknya kasihan kan, terutama janinnya gitu. Dan kayaknya sih harusnya udah lahiran ya, mudah-mudahan udah terselesaikan masalahnya. Oke, cukup sekian. Terima kasih juga kepada Zero Point yang sudah mengizinkan Nyai untuk menceritakan kisahnya di YouTube Nyai. Oke teman-teman, makasih yang udah dengerin cerita atau treat hari ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kalian supaya lebih banyak lagi yang nonton tayangan Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.